والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam pengajian kita yang insyaallah rutin kita laksanakan di setiap malam Rabu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat kesehatan dan umur yang panjang serta keistiqomahan dalam kita bisa menghadiri majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membaca muqaddimah atau pembukaan daripada kitab ini, yaitu kitab Nailur Raja Bisyarhi Sabilun Najah fi Fiqhil Ibadah ala madhhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian kita akan masuk kepada pasal selanjutnya, yaitu rukun iman, rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Rukun Islam terdiri atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat, membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lafaznya syahadat. Kemudian iqamus shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, puasa Ramadan, wal hajjul bait, dan mengerjakan ibadah haji ke tanah suci Makkah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk menjalankannya. Kita bahas satu persatu dulu. Rukun Islam yang 5 yang dimaksud di sini adalah al-ma'na anna al-ajza'u allati la tatahaqqaqu mahiyatul Islam illa biha. Yang dimaksud adalah bahwasanya seseorang tidak benar Islam seseorang apabila tidak terangkum pada diri orang tersebut yang 5 ini. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini disebutkan bahwasanya orang itu la
yasihhu dukhulu fil Islam illa bisittati syurut. Orang itu tidak sah masuknya orang itu kepada Islam kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama, al-aqlu, berakal. Kemudian al-bulugh, balik. Kemudian al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar artinya pilihan sendiri, bukan karena dipaksa, bukan atau karena terpaksa. Kemudian wan-naqu bisyahadatain, mengucap 2 kalimat syahadat. Wal muwalah, dan dalam pengucapannya itu langsung, tidak terputus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tertib di antara keduanya. Kemudian makna daripada rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu dia harus mengucapkannya dengan hati yang disertai dengan keimanan. Hati yang yakin, tayqinu wa i'tiqadu an la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah. Jadi bukan hanya mengucapkan, tapi dia memang benar-benar yakin bahwasanya tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Dia harus benar atas ucapannya ini. Jangan la ilaha illallah, kemudian nanti ketika dia di luar, ketika dia bermuamalah, masih ada pekerjaannya yang menyalahi daripada ucapannya ini. Artinya apa? Dia masih lagi mempercayai hal-hal yang berbau syirik. Jangankan itu, kita minum obat aja, kalau kita yakin obatnya lah yang menyembuhkan, obatnya lah yang membuat aku sehat, maka itu ulama menyebutkan itu sudah syirik. Tapi syirik kopi. Ini aku sakit kepala, minum obat ini pasti sembuh kok. Kemudian dia bicara, habis minum memang sembuh, tapi dia lupa akan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menyembuhkan selain Allah. Nah, itu dia lupa, itu bisa jatuh pada syirik kopi. Nah, itu sering terjadi kepada kita. Makanya ketika kita melakukan apapun, jangan kita lupa akan kuasa Allah atas diri kita. Baik itu ibadah, atau kita bermuamalah, atau kita berobat, apapun itulah, harus kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang mengaku bersyahadat tapi kita tergelincir, kita melenceng daripada apa yang kita ucapkan. Nah, ini penting. Makanya orang itu sampai di akhir hayat pun harus disunahkan dia apa? Ditalkinkan. Orang ketika mau meninggal dunia disunahkan untuk ditalkinkan, dibacakan di telinganya la ilaha illallah. Karena memang kita ini, manusia ini selalu aja berbuat salah, Dia harus senantiasa diingatkan. Wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah ilal insi wal jinni ijma'an. Dan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah kepada manusia, kepada jin juga. Dan bahkan ada yang secara mu'tamat menyatakan kepada malaikat. Jadi Nabi itu bukan cuma diutus kepada jin atau manusia, tapi juga kepada malaikat.
Dan harus kita meyakini, harus kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi kalimat syahadah itu enteng, tapi pengamalannya luar biasa. Kadang-kadang kita bersyahadat, tapi kita keluar daripada kalimat tersebut. Kadang-kadang kita bersyahadat, kita melanggar daripada syahadat kita tersebut. Makanya senantiasa kita harus mengulang 2 kalimat syahadat ini, bahkan 5 kali, bukan 5 kali, 10 kali. Artinya setiap tasyahud, tasyahud awal ada, tasyahud akhir disuruh juga kita mengucapkan. Kalau kita tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak sah sholat kita. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat, maka kita meninggalkan syahadat. Makanya Nabi itu mengatakan perbedaan antara orang yang sholat dan yang tidak sholat seperti bedanya orang yang kafir dan yang beriman. Karena apa? Karena di dalam sholat itu ada 2 kalimat syahadat. Ketika orang meninggalkan sholat sama saja dia meninggalkan syahadat, meninggalkan penyaksian yang telah ia ucapkan. Kemudian wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Al-ma'na anna thaniya min arkanil Islam al-mulazamatu wal istimraru ala ada'i shalah bi jami'i arkaniha wa syurutiha. Dan makna daripada iqamus shalah adalah bahwasanya rukun kedua daripada rukun Islam, yaitu salat, maknanya adalah seseorang itu mulazamah, senantiasa, wal istimrar, terus menerus, ala ada'i shalah, atas melaksanakan salat, bijami arkaniha, dengan seluruh rukunnya, wa syurutiha, dan syurut dan syarat-syaratnya. Nah, di sini ada perbedaan antara iqamus shalah dan ada'us shalah. Iqamus shalah artinya mendirikan salat, mendirikan dengan ada'is shalah, dan melaksanakan salat. Kalau kita lihat mungkin sama aja, tapi sebenarnya maknanya berbeda. Ada orang itu yang dia itu cuma bisa disebut dengan ada'is shalah, tapi dia tidak bisa disebut dengan iqamus shalah. Orang yang mendirikan salat. Karena apa? Karena apabila seseorang salat, kita semua ini kan tadi salat, tapi mungkin di antara kita ada yang tidak memahami arti salat itu sendiri. Atau mungkin kita tidak tahu rukun-rukun daripada salat itu sendiri, tidak tahu syarat, bahkan tidak tahu adab di dalam salat. Coba kita lihat kalau orang salat, ada orang tuh yang salat juga dia 5 waktu, cuma kalau dia salat, dia tidak memperhatikan pakaiannya. Ketika dia rukuk kelihatan auratnya, kelihatan celengannya. Nah, apakah itu termasuk iqamis shalah atau ada'is shalah? Orang yang mendirikan salat atau orang yang melaksanakan salat? Orang tersebut mungkin hanya bisa disebut orang yang melaksanakan salat, tapi tidak bisa disebut dengan orang yang mendirikan salat. Karena apa? Yang penting salat, yang penting sudah tunai kewajibanku, mau itu diterima, mau itu tidak peduli, sudah melaksanakan. Tapi kalau orang yang iqamus shalah, yang mendirikan salat, maka dia akan memperhatikan seluruh kewajiban di dalam salat, rukunnya apa aja rukun salat, kemudian syarat-syarat salat itu apa aja. Di antaranya menutup aurat, menghadap kiblat. Nanti akan kita bahas itu. Maka
Makanya juga ulama menyebutkan kalau kita mau melihat orang yang memang orang tersebut itu bisa disebut dengan iqam shalah, orang yang apa? Mendirikan salat. Orang yang qimus shalah, yang mendirikan salat, maka orang tersebut kita lihat bagaimana keadaannya setelah dia salat. Kalau setelah dia salat dia masih berbohong, dia masih menipu, dia masih mengambil hak orang lain, dia masih melanggar yang dilarang oleh Allah, masih maksiat, masih ghibah dan lain-lainnya, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Karena ketika orang yang benar-benar mendirikan sholat, maka dia akan terhindar dari semua itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan menegah seseorang berbuat yang fahish, perbuatan yang buruk, dan perbuatan yang munkar. Nah, tapi kalau ada orang masih sholat, rajin sholatnya 5 waktu, tapi setelah sholat masih maksiat, masih melakukan hal-hal yang dilarang Allah, berarti orang tersebut bukan termasuk orang yang mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Makanya itu pentingnya kita belajar ilmu fikih. Jangan sholat cuma sholat aja. Kita merasa amal kita sudah baik, kita merasa amal kita sudah benar, tapi ternyata salah. Ternyata ketika kita menerima catatan amal kita kosong. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, itai zakah, dan menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat ini juga termasuk rukun Islam, yang mana setiap umat muslim wajib dia menunaikan zakat. Namun nanti ada pembahasannya sendiri, bahwasanya zakat itu ada yang wajib kita semua melaksanakannya. Nah, itu disebut juga dengan apa? Zakat badan. Yaitu ketika masuk bulan Ramadan hingga akhir Ramadan, yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah wajib kita semua melaksanakannya. Mau itu anak-anak, cuma biasanya kalau anak-anak yang menanggung walinya, orang tuanya. Namun ada juga zakat yang disebut dengan zakat mal. Nah, zakat mal itu seperti orang yang beternak. Nah, nanti sekian, apabila ternaknya sudah sampai, kalau sapi kalau tidak salah 40, nanti dikeluarkan zakatnya. Begitu juga ada zakat naqdan, zakat emas dan perak. Ada juga zakat urud tijarah, zakat jual beli, dan lain sebagainya. Ada banyak zakat. Itu juga termasuk di dalam fikih ibadah itu ya. Pembahasan ini termasuk di dalam fikih ibadah. Mudah-mudahan kita bisa sampai nanti kepada bab zakat ini. Kemudian setelah zakat, shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, ini tidak lama lagi, sekitar berapa bulan lagi ini sampai sudah Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai ke bulan Ramadan. Apa itu shaum Ramadan? Shaum Ramadan dari segi bahasa itu al-imsak, menahan. Menahan artinya. Adapun dari segi syarat, imsakun makhfuf ala wajhin makhfuf bi niyatin makhsus.
Artinya menahan dengan cara yang khusus, bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan anggota badan kita ini dari berbuat maksiat. Kemudian dengan niat yang khusus. Yang terakhir adalah hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Yang dimaksud dengan hajjul bait yaitu qasdul baiti bi niyatin nusuk, pergi ke Baitullah dengan niat ibadah. Kalau dengan niat jalan-jalan, maka rusak niatnya. Jadi harus niat ibadah. Makanya orang kalau mau haji kan atau mau umroh, ustadznya, pembimbingnya yang pertama kali disuruh meluruskan itu adalah meluruskan niatnya. Jangan sampai salah niat. Ketika sampai di sana, kerjaannya belanja ya, atau kerjaannya foto-foto ya. Tapi niat ibadah. Qasdul Ka'bah bil haji ala man wajada zadan wa iyaban wa nafaqatan man talzamuhu nafaqatuhu muddata dhahabihi wa iyabihi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makna daripada haji ini bukan cuma dia punya ongkos berangkat untuk dirinya kemudian kembali lagi, tapi juga yang harus dia perhatikan ketika dia pergi haji, dia punya ongkos untuk bekalnya pergi dan kembali, dan juga nafkah atas anak istrinya dan siapapun yang wajib dia nafkahi selama dia pergi sampai dia kembali. Jangan sampai ketika dia pergi dia tidak meninggalkan apa-apa, atau dia bebankan nafkahnya kepada orang lain. Jadi harus ada uang yang ia tinggalkan untuk anak istrinya. Kalau tidak ada, maka dia sebenarnya tidak termasuk orang yang disebut dengan yang mampu untuk melaksanakan haji. Wa kama yajibul hajj ala man dzukira tajibu alaihi al-umrah. Dan sebagaimana seseorang diwajibkan melaksanakan haji, maka dia juga diwajibkan umrah. Jadi yang namanya haji dan umrah itu dua-duanya wajib seumur hidup sekali. Ya, setelah kita biasanya orang kalau sampai sana belum masuk waktu haji, dia lakukan umrah dulu atau setelahnya, supaya terlepas daripada kewajiban melaksanakan umrah. Makanya kita yang belum mampu, belum terkumpul mungkin uang untuk pergi haji, maka harus kita usahakan itu. Paling tidak ada usaha kita nabung untuk haji. Jangan sampai ada kita itu berpikir, aku pergi umroh aja, kalau mau pergi haji itu tidak bakalan aku mampu. Nah, itu salah. Banyak orang seperti itu, aku pergi umroh aja, kalau haji itu tidak mungkin aku sanggup. Sudah biayanya mahal dan lain sebagainya. Nah, ini pemikirannya salah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia tetap berpikir positif, bahwasanya dia akan melaksanakan haji. Artinya dia akan terus tabung aja. Artinya niat itu ada. Dia ada. Artinya niat untuk melaksanakan haji itu ada. Mau dia tercapai atau tidak tercapai, itu urusan Allah. Allah yang akan mengundang kita di sana. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwasanya atau kita berniat hanya untuk melaksanakan umrah aja. Tidak ada punya niat untuk pergi haji.
Karena dua-duanya ini wajib. Dua-duanya ini wajib. Artinya kalaupun tidak jadi berangkat ke sana dengan niat kita tadi, Allah sudah mencatat amal kita sebagai orang yang berhaji. Karena niatnya seorang mukmin, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amal. Karena ketika kita beramal, bisa aja kita ketika haji nanti sampai di Mekah kerjaannya belanja, jalan-jalan, selfie, foto-foto, rusak dia akhirnya ibadah hajinya. Tapi dengan niat yang soleh tadi, niat yang baik tadi, kita menabung sedikit demi sedikit, Allah sudah menghitung itu. Jadi itu yang harus betul-betul dipahami. Walaupun bagaimanapun keadaan kita, tetap kita niatkan untuk berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada pasal rukun iman. Rukun iman ada 6. Arkanul iman 6. An tu'minu billah. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Kemudian wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan dengan qadar baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rukun iman. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Al-ma'na al-awwal min arkanil iman, al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu bil uluhiyyah wa hiya istihqaqul ibadah, wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin la yaliqu bi dzatihi al-'aliyyah wa yastahilu 'alaihi jami'un naqais. Makna berimannya kita kepada Allah adalah bahwasanya kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujudun, ada, eksis. Dan Allah itu esa pada zatnya, pada sifatnya, dan pada af'alnya. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu dari hal yang besar sampai hal yang terkecil, semuanya itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Jangan kita berpikir ketika terjadi sesuatu ada hal yang lain menyebabkan terjadinya hal tersebut. Ini tidak hujan nih, banyak proyek pawang hujan, ditahannya hujan. Nah, itu salah. Pemikiran orang tidak berilmu seperti itu. Pemikiran orang yang tidak berilmu, tidak punya iman seperti itu. Ngaku beriman kepada Allah, tapi percaya pada pawang hujan, percaya kepada dukun. Semua yang terjadi di dunia ini Allah yang punya kuasa. Ketika ada hujan, maka Allah yang menahan hujannya. Jangan bilang pawang hujan yang menahan. Kemudian, dan Allah itu la syarikalah, tiada sekutu baginya fil uluhiyah, dalam ketuhanan. Nah, terus kenapa Ustaz ada yang namanya malaikat maut pencabut nyawa? Kenapa bukan Allah yang cabut nyawa? Kenapa ada malaikat Malik Ridwan yang menjaga surga neraka? Kenapa ada malaikat
Jibril yang menurunkan wahyu. Kenapa bukan Allah sendiri yang melakukan semua itu? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya, malaikat itu Allah ciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menjadi sekutunya atau jadi pembantunya atau jadi orang penolongnya. Bukan. Ibaratkan kerajaan, ada raja, tidak ada pasukan, tidak ada rakyatnya. Pantaskah raja itu disebut raja? Ada mengaku raja tapi tidak punya pasukan, tidak punya rakyat, tidak punya pengikut. Tak pantas dong disebut raja. Makanya Allah itu menciptakan malaikat, menciptakan kita manusia ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah perlu bantuan. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat yang menanyakan mencatat amal. Nah, itu hanya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekutu ya. Karena dulu memang ada orang yang menyebut malaikat ini anak Tuhan. Ada dulu, ada sektenya, ada agamanya yang menyembah malaikat. Dianggapnya sebagai anak Tuhan. Nah, Allah itu tidak perlu sekutu karena Allah itu maha kuasa. Wa hiya istihqaqul ibadah. Dan dia adalah Tuhan yang paling berhak disembah. Paling berhak disembah. Coba kita perhatikan kita dalam Islam ini. Bagaimana kita mensucikan Allah itu. Yang bahkan Allah itu tidak bisa kita bayangkan kekuasaannya. Tapi beberapa agama di luar daripada Islam, maka beruntung kita kalau kita pikir sebagai seorang Islam, beruntung kita. Kebanyakan agama lain itu ketika kita melihat apa yang mereka sembah, mereka menyembah makhluk. Mereka menyembah sesuatu yang berbentuk manusia. Yang lebih parah lagi ada sesuatu yang berbentuk hewan. Seperti di India, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus. Ada kuil tikus tuh. Coba bapak-bapak buka YouTube, buka Mouse Temple, kuil tikus. Jadi kuil itu penuh dengan tikus, disembah sama mereka. Setiap orang yang masuk ke situ bawa makanan, bawa susu, bawa roti, ditaruh di kuil tuh. Tikus itu jumlahnya ratusan yang makan di situ. Sampai tikus tuh saking kekenyangannya tuh sampai terbaring begini. Di video sama yang bikin vlog itu orang Amerika, vlogger Amerika dia bikin. Saking kekenyangannya, disembah sama mereka. Jadi beruntung kita telah menjadi seorang Muslim yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang tidak ada sekutu baginya. Yang bahkan Allah Subhanahu wa taala annahu yajibu lahu ta'ala kulli kamalin yaliqu bi dzatihi. Allah Subhanahu wa taala semua sifat yang kesempurnaan, maka semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang kekurangan mustahil baginya. Sifat kekurangan seperti apa? Allah itu maha mendengar, sami'un, maha mendengar. Dan Allah mendengar tanpa harus menggunakan telinga. Kalau kita kan mendengar pakai telinga. Coba telinga kita tidak ada, atau gendang telinga kita pecah, tuli sudah. Artinya kita
makhluk yang lemah, memerlukan telinga untuk mendengar. Allah Ta'ala basirun, maha melihat, dan Allah tidak memerlukan bola mata untuk melihat. Allah maha melihat, yang perlu bola mata kita. Kalau bola mata kita dilepas, bola mata kita dicabut, gak bisa melihat sudah. Bahkan ada orang yang punya bola mata tapi juga tidak bisa melihat. Lahir ada bola matanya, tapi terlahir dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Itu makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akan kita lanjutkan minggu depan tentang rukun iman ini, dan langsung kita masuk kepada bab fikih. Jadi nanti kita ringkas saja, langsung masuk kepada bab fikih, yaitu tentang alamatul bulugh, tanda-tanda baliknya seseorang. Kalau perempuan apa tanda baliknya, laki-laki ada apa tanda baliknya. Jangan sampai kita tidak tahu, atau kita tahu tapi kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Ada beberapa anak-anak itu yang saya ajar, baik itu di sekolahan atau di sini, ada di antara mereka itu sudah balik, sudah balik-balik, sudah berbolak-balik kali sudah, tapi dia tidak tahu apa itu balik. Apa itu balik, Ustaz? Balik apa? Balik papan kan? Tidak tahu dia. Saya tanya lagi, berarti kamu tidak tahu mandi wajib, mandi junub? Tidak tahu, Ustaz. Padahal umurnya sudah 16, 17, tapi tidak. Nah, ini kita sebagai orang tua yang seharusnya perhatikan anak kita. Kalau anak itu sudah mulai beranjak dewasa, harus diberitahu, harus diajarkan, harus dikasih paham mereka tentang keadaan mereka. Lebih parah lagi, perempuan sudah haid, tidak ditahu sama orang tuanya, roknya berdarah, dalam darah, tapi tidak pernah diajarkan sama orang tuanya. Dia pun diam-diam. Padahal ketika dia sudah balik, maka dia sudah wajib sholat. Ketika dia sudah balik, dia sudah dibebankan syariat Islam ini. Tapi kebanyakan daripada kita melalaikan hal tersebut, menganggap sepele. Banyak, tidak sedikit saya ketemu itu anak-anak yang seperti itu. Itu semua daripada kelalaian kita sebagai orang tua. Maka dari itu jangan dianggap remeh ilmu fikih ini, ilmu agama ini. Jangan merasa kita tuh, oh, saya sudah bagus ibadah saya sudah benar ibadah saya sudah khusyuk, bisa tenang. Tapi tidak ibadahnya tanpa didasari ilmu agama, tidak pernah belajar, tidak tahu rukun sholat, tidak tahu apa syarat sahnya sholat. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus hadir di majelis ini, kita upgrade ibadah kita, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, paling tidak untuk diri kita. Dan lebih baik lagi apabila kita bisa mengajarkan anak kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di keseharian kita, di kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, terus menuntut ilmu sehingga kita terhitung sebagai orang yang syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.